itu e-court? E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Terdapat 4 layanan e-court, diantaranya yang pertama adalah e-filing. E-filing atau pendaftaran perkara online di pengadilan. Yang kedua itu e-payment. E-payment merupakan pembayaran panjar biaya perkara online. Yang ketiga adalah e-summons atau pemanggilan pihak secara online. Dan yang terakhir yang keempat adalah e-litigation atau persidangan secara online. Dasar hukum e-court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau SK KMA Nomor 122/KMA/SK/7/2018 tentang pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi pengadilan. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang syarat dan ketentuan e-court. Syarat dan ketentuan e-court ini berlaku untuk semua pengguna e-court. Syarat yang pertama, penggunaan e-court bertujuan sebagai pendaftaran, pembayaran, dan pengiriman dokumen terkait perkara pidana. Yang kedua, pengguna e-court bertanggung jawab atas semua aktivitas yang dilakukan di dalam username masing-masing. Yang ketiga, pengguna e-court dilarang untuk melakukan aktivitas yang bisa membahayakan dokumen-dokumen yang ada di dalam e-court sendiri. Yang keempat, pengguna e-court wajib memastikan bahwa dirinya sudah memakai bahasa Indonesia yang baik dan sopan dalam hal lisan maupun tulisan dalam melakukan transaksi di dalam e-court. Yang kelima, pengguna e-court dilarang menggunakan hal-hal ilegal yang dapat membahayakan di dalam e-court. Keenam, pengguna e-court dilarang membagikan password dan username nama masing-masing kepada orang lain. Yang ketujuh, transaksi di dalam e-court ada pembatasan jam kerja masing-masing. Apabila melakukan transaksi di luar jam kerja akan mengikuti pembayaran di hari selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara e-court. Jadi dalam e-court sendiri ada istilah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar adalah advokat, sedangkan pengguna lainnya adalah para pencari keadilan. Baik pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya ini harus sudah dapat beracara di seluruh pengadilan yang aktif pada saat melakukan pendaftaran perkara baru. Selanjutnya adalah pendaftaran perkara atau e-filing. Pengguna terdaftar memilih pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Dan semua berkas perkara dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung. Baik, selanjutnya ada tafsiran panjar biaya atau ISKAM. Jadi setelah melakukan pendaftaran, pendaftar akan mendapatkan tafsiran panjar biaya atau ISKAM dan nomor pembayaran virtual account yang dapat dibayar melalui saluran elektronik yang tersedia. Baik, selanjutnya adalah mendapatkan nomor perkara. Jadi setelah melakukan pembayaran, pengadilan akan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, dan aplikasi e-court Mahkamah Agung akan memberikan notifikasi bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan. Baik, selanjutnya adalah pemanggilan pihak secara online atau e-summon. Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak secara online melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak. Dan informasi ini juga dapat diakses melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung. Baik, selanjutnya adalah persidangan secara elektronik atau e-litigasi. Jadi aplikasi e-court Mahkamah Agung ini mendukung dalam hal persidangan, maka dari itu dapat dikirim dokumen seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik. Baik, selanjutnya adalah salinan putusan secara elektronik atau e-salinan. Jadi aplikasi e-court memuat informasi mengenai tanggal putusan, tanggal minutasi, dan salinan putusan yang dapat diunduh. Baik, yang terakhir adalah e-sign atau e-signature, yaitu tanda tangan elektronik. Jadi ini adalah penandatanganan salinan putusan secara elektronik.
Untuk mendukung terselenggaranya hal ini, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Nah, jadi e-court ini merupakan sistem peradilan berbasis online di mana hal tersebut merupakan bentuk upaya dari Lembaga Peradilan Indonesia untuk mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja keuntungan atau kelebihan dari penggunaan e-court tersebut. Nah, kelebihan yang pertama adalah administrasi persidangan itu lebih cepat atau efisiensi waktu. Hal ini dikatakan menghemat waktu karena memangkas waktu perjalanan ke pengadilan atau ke persidangan. Yang kedua, penggugat dan yang tergugat itu tidak perlu mengantri untuk melakukan sidang. Terus yang ketiga, kita tuh bisa daftar e-court di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi waktu. Nah, bagi advokat yang sedang diharuskan untuk sidang dan ingin mendaftar ke beberapa tempat, e-court ini merupakan solusi yang sangat dibutuhkan. Nah, keuntungan yang kedua itu biaya e-court, biaya persidangan di e-court ini lebih murah dibandingkan biaya persidangan konvensional. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena alasannya yang pertama, dari biaya perkara sudah jelas biaya di e-court ini lebih murah. Terus yang kedua, kita tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi ke pengadilan. Dan yang ketiga, untuk pemanggilan penggugat tidak dikenakan biaya. Dan yang keempat, untuk mendaftarkan diri di e-court atau mendaftar di akun e-court ini, kita juga tidak dikenakan biaya sama sekali. Nah, yang ketiga, keuntungan yang ketiga adalah lebih praktis. Dengan e-court ini kita jadi lebih praktis. Kenapa dikatakan lebih praktis? Soalnya, dengan di waktu yang bersamaan, e-court ini bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada. Kelebihan keempat dari e-court ini adalah sistem perdokumentasian administrasi perkara dan persidangan lebih baik karena dokumen-dokumen di sini terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan juga media. Nah, yang kelima, kelebihannya itu adalah lebih mudah menjangkau luar domisili. Karena dengan pendaftaran e-court kita bisa memilih pengadilan manapun selagi pengadilan tersebut sudah mendaftarkan layanan e-court. Nah, yang keenam, pemberitahuan mengenai e-court ini juga langsung masuk ke email kita. Jadi kita lebih mudah dan lebih cepat untuk mengakses. Setelah kita mendengarkan beberapa kelebihan ataupun keuntungan di dalam sistem e-court ini, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa kekurangan ataupun kelemahan dari sistem e-court ini. Yang pertama ialah persidangan yang berjalan secara tidak efektif. Yang kedua, seringnya terjadi penundaan sidang. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang tidak merata di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga sidang secara online ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Slowly kisses passing by.